Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Sebelum masuk ke kronologi cerita ini, saya turut berbelasungkawa atas para korban yang telah meninggal, dan saya berharap keluarga yang ditinggalkan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan korban-korban itu diterima di sisinya. Saya ingin menceritakan kisah kriminal yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang biasanya kan kita tahu kan, mereka itu kayak pelindung kita, kayak mengayomi kita, tapi beda ceritanya dengan kasus yang ingin saya ceritakan ini. Ini termasuk tindakan kriminal yang sangat gitulah. Ini dilakukan oleh Ibtu Muhammad Gribaldi. Dia ini lahir pada tanggal 1966 Juni. Dia ini dulunya SD di Dumai, Riau. Terus dia melanjutkan SLTP-nya juga di SLTP Dumai, Riau. Setelah itu udah di SLTP itu dia melanjutkan lagi sekolah SMA-nya di Medan. Nah, setelah SMA itu dia mengikuti jejak ayahnya nih. Ayahnya kan seorang pensiunan polisi. Nah, dia mengikuti jejak ayahnya. Dia sekolah pendidikan polisi itu di SLP Medan pada tahun 1985. Pertama bertugas itu dia bertugas di Sabara Sumut pada tahun 1986. Kemudian dia nih dipindah tugaskan di Poltabes Medan setelah dimutasikan dari Satlantas Polresta Tapanuli Utara di Sumatera Utara. Pada tahun 1994 dia ini mengabdikan diri di Polresta Tapakutung. Setelah puas dia ini dipindah-pindahkan kan, tahun 1998 Gribaldi ini melanjutkan sekolahnya di Sukabumi. Berarti kan dia tadi kan tugasnya di Sumatera, dia melanjutkan sekolahnya itu di Jawa. Terus setelah itu dia lulus jadi perwira utama. Dia langsung menjabat jadi Big OPS Sabara Polresta Kerincing di Jambi. Dia dipercayakan memiliki satu buah pistol nih. Tahu kan? Setelah sekian lama kemudian dipindahkan tugas lagi nih. Dipindah tugaskan di bagian Irsada Polda Jambi. Kemudian dioper lagi dia nih. Kayak bola aja dia kan, dioper-oper, dipindah-pindah. Dioper lagi di bagian Dinas Hukum dan Diskup. Tahun 2002 pindah lagi dia nih di Satwal Wilayah, tapi satu tempat. Tahun 2003 jabatan terakhir dia tuh menjabat sebagai Kassabar Infokrim bidang telematika. Dia nih kayaknya dari SD, SMP, terus SMA, terus sampai dia jadi polisi. Dia nih kayaknya lempeng-lempeng jalannya. Tak ada yang menyangka dia ini melakukan tindakan kriminal. Memang dia ini sering melakukan kayak tipiring lah, tapi dia ini lempeng-lempeng ya. Istri dia ini juga seorang seorang
itu istri dia ini juga sebagai poluan di Polda Jambi. Dia polisi, istrinya tuh kebetulan poluan. Nah, dia nih kayak ya normal-normal aja kehidupan dia tuh, kayak orang nengoknya dia tuh ibaratnya punya jabatan yang bagus, pendidikan istrinya juga bagus, yang tak ada orang berpikir dia nih melakukan hal-hal yang gitulah. Tapi dia nih memang sering uh, udah masuk titip absen terus hilang kabar, tak tahu kemana gitu. Terus dia juga sering kena masalah tipiring lah, kayak dengan cewek, kayak tindakan asusila, tapi tak adalah yang orang pikir dia melakukan tindakan kriminal yang gitulah. Nah, pada tahun 2004 dia ini ketemu dengan Listi Kartika Baiduri. Nah, Listi ini ketemu dia itu pas waktu seminar. Dikenalkan dengan temannya, nama temannya itu Susi. Waktu itu si siapa tadi namanya, si Gribaldi tadi tuh ngaku nama dia tuh Harry, sama si Listi nih ngaku nama dia Harry. Terus kata Gribaldi nih, udah kamu tenang aja, kamu bisa kok aku bantu, aku bisa bantu kamu jadi PNS, dia bilang, nanti kamu tenang aja. Tapi ya gitulah, jadi dia tuh akrab lah, sering telepon-teleponan, sering SMS-an. Listi nih percaya dengan dia. Ya mungkin enggak kan dia ganteng, mungkin kan dia ganteng, badannya bagus kan, ya manalah cewek tak percaya. Cewek terus Listi ini kayak benar ya bang, nanti tolong aku gitu. Terus udah itu pada pada bulan Desember 2004 Gribaldi nih nelpon Listi, kamu di mana? Ada nih perusahaan kayaknya membutuhkan karyawan yang mungkin kayak gitulah, yang bagus gitu posisinya. Ya ketemulah Listi nih, ketemu di tanggal 27 Desember 2004. Dia tuh ketemu tuh untuk membicarakan tentang tentang, kan kebetulan si adik Listi ini dijanjikan sama Gribaldi tadi tuh untuk jadi PNS. Terus mungkin si Listi ini kayak menuntut lah gitu, kapan lah nih bang, kayak gitu. Jadi pas tanggal 27 Desember tuh dia tak bilang sama mamanya tuh, dia bilangnya dia mau ketemu si Harry. Sebelum pergi tuh dia salaman dengan orang tua kan Listinya. Terus Listinya juga bilang nanti bawakan oleh-oleh. Ya senang lah kan Listinya, dia bakalan kerja di sebuah perusahaan yang mungkin posisinya tuh wah gitu. Jadi ya karena senangnya, gembiranya, terus pokoknya dia bilang lah sama mamanya, mama tenang aja, nanti aku bawakan oleh-oleh pulangnya. Mama mau oleh-oleh apalah gitu. Sampai itu mamanya tak pernah menghilang gitu Listi itu. Mamanya telepon sama teman-temannya, Listi itu tak ada, menghilang kabar lah gitu. Hilang kabar, tak ada temannya gitu kan yang tahu kemana Listi ini. Pokoknya mamanya tuh tahu, mamanya Nurhandayati ini tahu kalau anaknya itu terakhir kali itu bersama si Harry. Si Harry ini tadi lah si Gribaldi kan, yang oknum yang tadi tuh. Terus 1 Januari 2005 ditemukanlah mayat dalam keadaan terbakar di Batu Licin, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan berarti Palembang lah ya. Ibu Nur Hayati ini yakin kalau itu anaknya yang terbakar tuh. Setelah itu dia melihat anaknya tuh di rumah sakit Raden
Mahatin. Nah, di situ kondisi mayat Listi itu setengah terbakar, ini yang di bagian atas terbakar, di bagian bawahnya tuh enggak, kayak sepatunya tuh, tapi itulah sepatunya tuh mamanya tuh mengenali kalau itu sepatunya Listi, sama kayak ada cincin gitu. Itu sebelum dibakar itu Listi itu udah diotopsi kan, tertembak di bagian kepala, peluru tuh menembak di bagian kepala dia, jadi udah tuh baru dibakar. Udah dibakar tuh setengah tapi dibakar kan, ya berharapnya jangan sampai ada yang tahu lah mungkin kalau dibakar gitu kan. Nah setelah itu Ibu Nurhayati tuh yakin itu kalau itu anaknya. Bu Nurhayati tuh nyari tuh tahu si Heri tuh yang ketemu dengan anaknya yang terakhir kali. Dicarilah si Susi ini kan, karena Susi yang mengenalkan kan, dicari di itulah, pokoknya polisi itu bekerja keras lah kan, nolong gitu. Nah, dicarilah itu kan apa, dicari gitu apa sama polisi gitu, siapa sih si Heri ini. Setelah si Heri ini diketahui rupanya si Heri ini Gribaldi tadi. Ini yang bahaya, kalau orang itu menggunakan nama saat ketemu kita, orang itu menggunakan nama yang bukan nama asli. Kayak misalnya nama kita nih kan Alia, terus orang tuh menggunakan nama terus kita nih menggunakan nama Susi gitu. Ini yang bahaya, kita ini disebut ini cybercrime lah namanya, berarti kita menggunakan nama yang bukan nama kita. Ini kita harus hati-hati kalau dengan orang yang kayak gini, dia biasa mengubah nama-namanya tuh. Ini berbahaya karena dia mengubah identitas dia. Tujuannya apa nih? Kalau orang baik-baik kan dia ndak mungkin kan, macam tadi namanya Muhammad Gribaldi berubah nama Heri. Inilah kesalahannya juga nih, si Listi ini tak pernah ngajak si Heri ini ke rumah. Jadi mamanya tuh Nurhayati itu tak pernah tahu si Heri itu bentuknya yang kayak mana sih. Terus si Listi ini juga ndak pernah ketemu si Listi ini juga ndak pernah ketemu si Heri itu di rumahnya, karena kan si Gribaldi tadi itu, Heri atau Gribaldi itu tadi itu kan udah punya istri, ndak mungkin lah dia bawa Listi itu ke rumah kan. Terus udah itu karena waktu itu kan polisi kan agak mencurigai si Gribaldi ini, di rumahnya tuh dibongkar lah gitu. Setelah rumahnya tuh dibongkar tuh, di situ polisi menemukan uang 40 juta, amunisi, ponsel si Listi, terus beberapa BPKB mobil, kartu nama, ijazah Listi, sama cat dan stempel Polri dan sipil. Ini stempel Polri dan sipil itu untuk dia jadikan orang-orang calo. Dia kan suka nyari orang-orang yang masuk polisi dari belakang gitu kan. Dia ini caloknya. Dia ngebantu gitu, makanya dia tuh ndak terlalu ngurus dinas dia lebih yang suka hilang-hilang tadi tuh, dia lebih ngurus orang yang mau masuk polisi gitu, nanti dia minta uang berapa lah gitu. Dia ini kayak gitulah, memang tindak kriminal dia udah tinggi lah gitu. Nah, pertama Gribaldi ini ditahan nih bukan kasus Listi, tapi kasus kepemilikan amunisinya tadi tuh. Karena kan waktu kasus Listi ini, dia nih punya alibinya tuh kuat. Dia bilang dia lagi bersama istrinya Ekawati, dia lagi bersama istrinya Ekawati itu di rumah, terus dia sempat ngelatih pelatihan sapam gitu. Jadi dia tuh ndak ada waktu di kejadian Listi tuh. Jadi dia tuh ditahan tuh karena
amunisi tadi tuh, karena dia mempunyai amunisi ilegal gitu, jadi dia ditahan kayak gitulah. Setelah penemuan Listi itu, polisi ingat pernah menemukan jasad yang serupa dengan Listi, tapi jasad ini belum diketemukan siapa identitasnya, tapi polisi ingat di dekat-dekat situ juga. Terus meninggal juga sama, tapi itu cuman kalau Listi itu kan 4 itu kan tertembaknya 4 peluru kan, kalau si ini nih 7 peluru. Terus polisi ingat nih, oh ini, terus polisi cari tahu nih siapa lagi yang dekat sama Gribaldi. Oh rupanya ini Ngadimin ini udah lama dicari polisi, kasus penipuan. Ngadimin ini nyarikan orang-orang yang mau masuk polisi. Ngadimin ini calonya nanti Ngadimin ini memperkenalkannya dengan Gribaldi. Jadi calo juga lah, wartawan juga lah Ngadimin tuh. Pokoknya Ngadimin ini nanti misalnya ada orang yang mau jadi polisi nih, punya uang berapa, Ngadimin ini tukang ambilkan uang nih. Udah tukang ambilkan uang, nanti Ngadimin ngasihkannya ke Gribaldi. Gribaldi tuh tangan-tangan gitulah. Tapi karena Ngadimin selalu minta bagian, Gribaldi ini pusing, mungkin kan, entah pusing ke entah sakit hati ke, kita tak tahu. Jadi ditembaknya pakai animus, pakai apa tadi ya, pakai pokoknya pakai pistol tadi tuh, ditembaknya tuh sebanyak 7 peluru lah yang ada bersarang di otaknya tuh, terus dibakarnya. Terus dipanggil lah kan si siapa tadi tuh, siapalah nama orang tua tadi tuh, si Ngadimin tadi tuh dipanggil lah kan, keluarga Ngadimin tuh. Terus setelah itu kan udah Ngadimin kan, dicari tahu lagi nih orang yang hilang yang dekat-dekat dengan Gribaldi nih siapa. Ada lagi dua orang yang dekat dengan Gribaldi nih, Gusman sama Nurmata Lili. Gusman ini apa namanya, udah lama gak hilang, tak ada kabar kan. Terus Nurmata Lili ini pun udah lama gak tak ada kabar, dan terakhir dia tuh memang sempat dekat dengan maksudnya dekat itu, dia sempat berhubungan dekat lah gitu dengan Gribaldi ini. Tiba-tiba dia menghilang, tak ada jejak gitu. Nah makin itu kan makin polisi kejar lah. Syukurnya Gribaldi tadi tuh udah ditahan karena amunisi ilegal tadi tuh. Jadi Gribaldi ini tak sempat menghilangkan bukti-bukti. Kalau tidak ketahuan lagi lah dia membunuh kan, belum ketahuan. Tapi ini belum lengkap kayak bukti-buktinya. Terus polisi kejar lagi gitu. Setelah orang yang terdekat Gribaldi tadi kayak si Gusmani, terus Nurmata Lili, terus Ngadimin kan, polisi tuh nengok, setiap ditanya Gribaldi ini kayak lempeng, slow, santai gitu, tak ada ketakutan, kegelisahan, pokoknya slow aja lah. Jadi pihak kepolisian ini mendatangkan dokter rumah sakit gangguan jiwa gitu, diperiksa lah sama dokter nih kan. Setelah diperiksa, Gribaldi ini dinyatakan sehat, udah dinyatakan sehat gitu kan, berarti dia ini tidak ada gangguan jiwa, dia ini sehat gitu. Terus rupanya diusut lagi kan, setelah dia
tadi tuh diusut lagi Garibaldi ini membunuh Garibaldi ini rupanya punya istri ketiga. Nah, di Pekanbaru Riau yang dikasih nama tuh yang namanya tuh Darmawati. Polisi itu menemukan 2 unit mobil Isuzu Panther dengan Toyota Kijang di halaman rumahnya. Ini kan kayak apa namanya ya, waktu polisi ke Medan tuh ketemu dengan itu kan apa, perusahaan rental mobil gitu. Nah, ini nih kayak mobil rental yang disewa Garibaldi, cuman BPKB-nya kayak ininya udah diganti gitu, udah namanya KB-nya tuh udah diganti, jadi tak ketahuan lah. Jadi mobil itu disimpannya lah di Pekanbaru Riau, di tempat istri ketiganya tadi tuh, Darmawati. Terus Darmawati ini tak tahu kan, kata Darmawati dia tak tahu asal usul mobil itu. Jadi mobil itu sama Darmawati itu dibawa di Sumatera Utara tadi tuh, terus udah dibawa di situ kan, si Darmawati ini bilang dia tak tahu lah dengan kejadian itu, dia tak tahu asal muasal mobil itu pun dia tak tahu. Nah, di waktu pemeriksaan di handphone si Darmawati nih, polisi itu menemukan SMS yang isi SMS-nya tuh memang di situ tak ada nomor, ada nomor tapi tak ada nama gitu. Tapi itu dari nomor itu kayaknya itu Garibaldi itu mengirim pesan, sudahkah dikirimkan barang yang kemarin yang aku kasihkan ke ayah, kata dia bilang. Jadi Garibaldi ini sempat mengirimkan barang udah datang ke barang yang udah dikirim ke barang yang udah aku kirimkan ke ayah. Nah, Garibaldi ini sempat mengirimkan barang ke istrinya 3 tadi itu untuk kirim barangnya ke ayahnya tadi itu. Kirim barang ke ayah tadi itu. Barang itu kata istrinya tuh Nurwati tadi itu, kata Darmawati tadi itu barangnya tuh kayak pistol gitulah, tapi dia tak terlalu kayaknya pistol gitu, tapi kan dia tak tahu karena itu dalam paketan kan, tapi dia yakin mungkin polisi pun tahu mungkin itu pistol yang barang bukti. Polisi pergi lagi nih, polisi pergi lagi ke Medan nih, kejar lagi, bergerak cepat lah polisi itu, yang dialamatkan Jalan Bilal Ujung, Gang Buntu, Medan. Nah, akhirnya setelah dicari kan, polisi tuh cari gitu, udah dicari, dibongkar lah seisi rumah tuh, dapatlah, ketemulah polisi itu pistol tadi tuh. Pistol Red Pepper 38. Pistol curian tuh. Garibaldi ini kan tidak boleh lagi megang pistol karena banyaknya hal-hal yang dilakukannya gitu, kasus-kasusnya. Jadi dia tidak dikasih kepercayaan untuk pegang pistol. Nah, kebetulan kawan sekerjanya nih megang pistol kan, dicurinya lah dari kawannya tuh. Setelah dicurinya dari kawannya tuh, pistolnya tuh kawannya tuh sempat kena potong gaji,
terus kena hukuman gara-gara menghilangkan senjata tadi tuh. Rupanya yang ngambilnya nih Garibaldi, kawannya sendiri. Kawannya tuh tak tahulah itulah pistol yang untuk dia membunuh, kayak membunuh orang-orang tadi lah, membunuh beberapa orang tadi tuh. Dan akhirnya Garibaldi tuh tak bisa mengelak lagi kan, karena udah disamakan amunisinya tadi tuh dengan pistolnya tadi tuh, dengan kejadian-kejadian yang di belakang tadi tuh rupanya sama. Jadi dia tak bisa mengelak lagi. Dia mengaku yang dibunuhnya tuh 5 orang dan bertambah menjadi 7 orang. Nah, Garibaldi yang dibunuhnya tuh yang baru terungkap tuh Muhammad Ali alias Mamat sama Yeni Farida. Jasad Mamat tuh dibakarnya terus ditembaknya. Itu ditemukan pada tahun 2004. Sementara jasad Yeni Faridani sampai sekarang tidak ditemukan. 7 korbannya tuh yang terbunuh, dari 7 korbannya tuh selama dia bertugas tuh dari tahun 1999 sampai dengan 2004 2004 dia tuh membunuh selama 7 orang korban. Dan kantor-kantor polisi itu dihebohkan dengan kayak Jambi, Riau, Sumatera Selatan itu tuh heboh, Medan, pokoknya heboh gitu. Kok separah ini gitu, kok bisa kecolongan, pokok digegerkan lah atas kejadian dia tuh. Nah, kita hitung ya motifnya. Kita udah dengar kan kronologinya tadi tuh. Nah, kita udah dia diinterogasi polisi kan, terus dia kan mengakui dia membunuh 7 orang tadi. Setelah itu kita lihat motif dia, ngapa dia bisa membunuh orang tersebut. Nah, waktu itu Garibaldi membunuh Rusdin Sidahuruk. Ngapa dia membunuh Rusdin Sidahuruk ini? Rusdin Sidahuruk ini berumur 40 tahun. Rusdin Sidahuruk ini supir yang dia sewa mobilnya. Nah, Rusdin Sidahuruk ini dibunuhnya karena dia bilang, Rusdin Sidahuruk ini bilang dia tuh kok polisi macam Chinese, matanya sipit terus putih, jadi dia ini tersinggung. Kata dia, ini kan motif dia tersinggung, dia bilang. Jadi pas Rusdin Sidahuruk itu kencing, ditembaknya tak 7 kali penembakan di bagian kepala. Udah itu Rusdin Sidahuruk tuh ditinggalkannya lah. Jadi mobil yang Rusdin tadi tuh diambilnya, digantinya plat, digantinya kayak gitulah. Jadi dia itu Gusmani ini adalah perempuan yang dibunuh kedua, yang dibunuhnya kedua tadi itu. Gusmani ini dibunuhnya karena Gusmani ini punya suami nih. Suaminya nih ditabrak lah sama si Garibaldi tadi tuh, ditabraknya mati nih suami si Gusmani nih, udah ditabrak Garibaldi tadi. Nah, Gusmani ini minta ganti rugi dong, maksudnya minta kayak aku nih kan suaminya udah meninggal, jadi tolonglah kasihlah aku nih santunan gitu. Garibaldi ini kesal nih karena Gusmani ini meminta santunan sebanyak 15 juta. Terus Garibaldi ini padahal dia tuh berjanji nih sama Gusmani nih, biar Gusmani nanti dapat pekerjaan, dicarikan pekerjaan, terus Gusmani nih keluarganya nih ditanggung,
jadi Gusman ini anak-anaknya ditanggung gitu. Jadi Gusman ini yang tidak mungkin lah Garibaldi tuh mau ngebunuh dia gitu. Gusman ini ditembak waktu kencing juga nih, ditembak 4 atau gitulah, kurang lebih segitulah, ditembak di bagian kepala, udah tuh dibakar. Waktu itu Gusman itu bawa uang sekitar 25 juta. Dia pengen cari pekerjaan gitu, tapi ya dibunuh sama Garibaldi tadi lah. Terus Ngadimin ini umurnya 50 tahun. Ngadimin ini bekerja sebagai wartawan. Nah, selain sebagai wartawan, Ngadimin ini calo yang nyari, misalnya, Pak, ada ndak yang bisa masukkan anak saya polisi. Nah, ini hati-hati nih. Kalau mau masuk tuh harusnya jangan pakai uang. Nanti pertama ketipu, nanti kejadiannya kayak gini nih. Jadi si Ngadimin ini sebagai calo nih. Ngadimin ini bekerja sama dengan Garibaldi nyari calon-calon yang ndak pede lah gitu. Yang ndak pede tuh pakai kayak gitu. Jadi Ngadimin ini minta bagian dia nih, karena udah beberapa mungkin yang dikumpulkannya tapi ndak dikasih Garibaldi. Nah, Ngadimin ini pun ditembak tak, terus di bagian kepala, terus udah itu dibakar. Udah Ngadimin, terus Nurma Lili ini umur 20 tahun. Rupanya Nurma Lili ini istri sirihnya si Garibaldi. Nurma Lili ini dibunuh. Katanya Nurma Lili ini punya laki-laki lain. Jadi dia cemburu, sakit hati, emosi. Kau nih udah punya aku, bah, tak bersyukur, bah. Kurang apalah lagi kau nih. Ditembaknya lah. Matilah dia, udah tuh dibakarnya lagi. Itu ditembak pun ya tetangga tuh nanya di mana si Nurma Lili nih. Kata dia bilang dia ikut sekolah kecantikan di Jakarta. Tak tahulah kenapa orang tuh, entah mungkin 1-2 bulan kita tak nyari lah. Kalau sampai 2-3 tahun ya masa sih tak nyari kan. Udah Nurma Lili tuh Muhammad Ali alias Mamat itu dibunuh. Itu supir rental juga tuh. Itu dia dibunuh itu gara-gara, kalau yang pertama tadi kan Rusdin si Dahuruk tadi tuh kan bilang dia kayak Chinese kan. Kalau itu tuh bertengkar, gara-gara bertengkar jadi ditembaknya juga lah, jadi meninggal juga lah. Terus yang terakhir tuh yang baru-baru terjadi 2004 tadi tuh kan Lesti 20 tahun. Lesti ini ketemu si Garibaldi ini waktu seminar, dikenalkan sama temannya tadi itulah. Katanya bisa dimasukkan ke perusahaan, terus adiknya bisa diangkat jadi PNS. Terus dia kayak, ya kita kan tak tahu kan, mungkin si Garibaldi ini udah nerima uang mungkin kan. Jadi si Lesti ini kayak mungkin nuntut, kita kan tak tahu kan. Jadi setelah dia ketemu dengan Lesti itu sempat ketemu beberapa kali, terus udah itu Lesti pun ditembak di bagian kepalanya terus dibakar. Terus Yeni Farida nih umur 20 tahun juga, dibunuh juga. Ini sebenarnya kekasih gelapnya. Yeni Farida nih dibunuh karena Yeni ini menuntut dinikahi. Yeni ini hamil. Nah, Yeni ini hamil, terus kayak, abang aku nih kan udah hamil, ngapalah abang tak ada nikahin aku, kayak gitulah. Jadi Garibaldi ini pun ya bingung lah, dia mau nikahin dia sementara dia pun udah punya istri tadi kan, yang istrinya seorang poluan tadi itu. Jadi si istri si
Yeni ini terpaksa lah dibunuhnya. Jasad Yeni sampai sekarang tidak ditemukan. Terus Pengadilan Negeri Rengat Indragiri Hulu Riau menjatuhkan hukuman mati sama Garibaldi itu. Ya pantas lah dia dihukum mati kan. Udah 7 orang dibunuhnya, ditembaknya pula, udah ditembak, dibakarnya lagi. Bayangkan, tak tahulah itu termasuk dia gangguan jiwa, tapi kan tak ada gangguan jiwa. Nah, ini biasanya yang kita tak tahu kan. Tapi kalau di Indonesia itu hanya ada beberapa lah, kayak orang psikopat kayak Rian Jombang, Babe gitu kan, hanya beberapa lah. Kalau di luar kan udah banyak ribuan kan, kalau di Indonesia itu cuman beberapa gitu kejadian tindakan kriminal. Jadi kita Indonesia nih masih bisa tidur enak nih, tapi itulah karena kalau kita lihat anak-anak yang kadang dia suka mukul kucing, atau dia kalau mukul binatang kayak senang gitu, terus dia tak sayang dengan binatang, terus kayak dengan hewan dia tak sayang, tapi dia suka mukul hewan, kayaknya dia punya kesenangan tersendiri nih. Karena orang psikopat itu dia membunuh tuh lebih dari 3, terus dia punya kesenangan tersendiri nih selepas membunuh. Terus wajahnya nih lempeng-lempeng ya, kayak Garibaldi tadi kan orang sempat curiga dia gangguan jiwa nih, tapi rupanya enggak kan, karena wajah dia tuh lempeng-lempeng ya. Nah, ini yang berbahaya nih. Kalau misalnya anak kita tuh suka mukul hewan, tapi dia kayak bahagia gitu, ini kita tuh harus bawa kayak ke psikiater lah mungkin. Jadi takutnya ada bibit-bibit gitu bah. Udah sampai di situ ceritanya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Terus di sini saya juga tidak masuk untuk menjatuhkan pihak manapun. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu kan. Lebihnya dari Allah, kekurangannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Dadah.